Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafu' wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وارضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum melanjutkan pembacaan sholawat seperti biasa, saya lanjutkan pembacaan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Sebelumnya saya menyampaikan tentang ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyid Abdullah, yang mana beliau itu wafat ketika beliau berusia 18 tahun, di mana Rasulullah pada waktu itu sedang berada di dalam perut ibunya 2 bulan. Lalu diceritakan di dalam kitab ini, tuwfiyat ummuhu wa huwa fis sadisati min umrihi. Setelah ayahanda beliau wafat, di saat beliau itu dalam kandungan, jadi Nabi ketika dilahirkan itu sudah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Maka 6 tahun kemudian, ketika Nabi berusia 6 tahun, sekarang giliran ibunya yang meninggal. Dan diriwayatkan ibunya ketika meninggal usianya adalah 20 tahun. Berarti kalau kita hitung-hitung, berarti menikahnya antara Siti Aminah dengan Sayyid Abdullah ketika usia berapa? Sayyid Abdullah umurnya ya sekitar 17-18 tahun, sedangkan istrinya Siti Aminah sekitar umur 13-14 tahun. Jadi ketika wafat, di mana Nabi itu usianya 6 tahun, usia ibu Nabi adalah 20 tahun. Wahiyya raji'atun minal Madinah, dan beliau itu ibundanya wafatnya itu sedang kembali dari Madinah. Ada apa di kota Madinah? Waqad dhahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi. Siti Aminah, ibunda Nabi, pergi ke Madinah itu untuk ziarah ke kuburnya ayahanda Nabi. Nah, ketika balik meninggal. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, yang mana ketika berangkat ke Madinah bersama kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, yang pada akhirnya waqad dzufinat bil Abwa, dimakamkan di desa Abwa. Di mana desa Abwa itu? Wahiyya qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu sebuah desa di antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman, maka kemudian Nabi itu diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah khadimatu abihi Abdillah. Ummu Aiman itu adalah pelayan dari ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Abdullah. Jadi ketika Nabi lahir sudah tidak punya ayah. Ketika lahir dikabarkan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yang mana Suwaibah ini adalah budaknya paman Nabi, yaitu Abu Lahab, mengabarkan ponakanmu sudah lahir, ponakanmu sudah lahir. Nah,
ketika mendapat kabar tentang kelahiran Rasulullah, Abu Lahab itu senangnya minta ampun, bahagia sekali, senang dengan kelahiran Rasulullah, dan bentuk rasa senangnya, bentuk rasa bahagianya dimerdekakan Suwaibah. Sehingga pada akhirnya dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abu Lahab ini sudah jelas masuk neraka, tetapi setiap hari Senin karena rasa bahagianya dengan kelahiran Rasulullah SAW diringankan setiap hari Senin. Itu orang kafir. Bagaimana dengan kita, orang Islam, senang dengan kelahiran Rasulullah SAW? Insya Allah kita semuanya akan berkumpul dengan beliau di surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian disebutkan lagi, qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Yang mendidik Nabi setelah wafatnya ibunya adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbi li auladihi. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Di mana Abdul Muttalib, kakek Nabi ini, lebih cintanya itu sangat luar biasa kepada Rasulullah dibandingkan kepada anak-anaknya. Jadi sangat cinta sekali. Walamma balagha umruhu 8 sanawatin, ketika umur Nabi itu sudah mencapai 8 tahun, nah sekarang gantian. Setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, nah sekarang mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Yang meninggal adalah kakeknya Abdul Muttalib setelah merawat Rasulullah selama berapa tahun? 2 tahun. Jadi di dalam kandungan, masih usia 2 bulan di dalam kandungan, meninggal ayahnya. Saat usia 6 tahun meninggal ibunya. Dirawat oleh kakeknya 2 tahun, ketika usia 8 tahun meninggal kakeknya. Jadi benar-benar sebatang kara. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Yang kemudian setelah wafatnya kakeknya, maka yang merawat Nabi itu adalah pamannya. Siapa? Abu Thalib. Dan memang sebelum wafatnya Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Thalib agar dia itu merawat Rasulullah SAW. Kenapa kok nggak berpesan kepada anak-anaknya yang lain? Karena Abu Thalib ini saudara kandung dari Sayyid Abdullah. Makanya dipesankan untuk merawat. Wa kana faqiran, yang mana Abu Thalib ini orangnya fakir, nggak punya apa-apa, tetapi dengan berkah merawat Rasulullah SAW, fawassa'allahu rizqahu, diluaskan rizkinya, lancar. Tiba-tiba datang dari arah yang tidak terduga-duga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an. Dan Nabi selama dirawat, diasuh oleh pamannya, Nabi itu ya menerima apa adanya. Qanaah orangnya, menerima. Ya kayak gini ya sudah diterima. Ya seperti itu, ya seperti itu, diterima apa adanya. Qani'an bima qasamahullahu wa yassarahu lahu. Dengan apa yang telah diberikan Allah, pokoknya terima. Sehingga Allah apa? Memberikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lagi, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yar'al ghanam. Bahkan di masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengembala kambing. Untuk apa? Untuk menghidupi dirinya. Dan kambing yang dipelihara itu li ahli Makkah, punyanya penduduk Makkah. Bi ujratin ya'ishu minha, di mana dengan upah yang didapatnya Rasulullah bisa hidup dengan itu. Jadi dari kecil itu sudah bekerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Beda juga dengan anak-anak kita. Kecil sudah nyantai-nyantai main HP. Dulu kan nggak ada. Dulu mainnya petak umpet, kejar-kejaran, apalagi layang-layangan, main kelereng. Sekarang sudah nggak ada. Main bola sekarang sudah via online semuanya. Main bola, olahraganya online. Main layang-layang sudah nggak ada.
online. Walamma balagat tasi'ah min umrihi safaru ila Syam. Maka ketika Nabi itu berusia 9 tahun, maka beliau itu melakukan perjalanan ke Syam ma'ammihi Abi Thalib, bersama pamannya yang bernama Abu Thalib, bitijaratin, untuk berdagang. Jadi ketika Nabi usianya 9 tahun, Nabi itu melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama pamannya untuk berdagang. Di dalam pendapat yang lain dikatakan usia Nabi itu 12 tahun. Walamma qaruba min Busra, dan ketika sudah mendekat kepada kota Busra, ra'ahur rahib Bahira. Ada seorang rahib, ada seorang pendeta yang bernama Bahira. Tiba-tiba melihat keanehan, tanda-tanda yang unik sesuai dengan kitab-kitabnya yang pernah dibaca. Bahira ini pendeta yang ahli kitab, ahli Injil, ahli Taurat. Ternyata ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab Injil dan Tauratnya kepada seorang anak kecil ini, yang pada akhirnya fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Akhirnya dikabarkan kepada pamannya, ini nanti akan menjadi penutup para nabi, ini nanti akan menjadi nabi yang terakhir, ini nanti akan menjadi rasul yang terakhir. Apa yang dilihat oleh pendeta Bahira itu? Ternyata ketika Nabi SAW berjalan, pendeta Bahira itu melihat dari tempat ibadahnya, kok di atas ini selalu ada awan yang mengikuti. Ketika istirahat di bawah pohon, awannya hilang, tiba-tiba pohonnya yang menunduk. Ketika berjalan, terlihat di situ tanda-tanda batu, semuanya memberikan salam. Dan ini sesuai dengan tanda-tanda yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka akhirnya disampaikan kepada pamannya bahwa dia ini akan menjadi nabi yang terakhir, menjadi penutup nabi. Dan akhirnya wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu. Akhirnya diminta, ini nanti akan menjadi nabi yang terakhir, tolong kamu pulang sekarang, jangan lanjutkan perjalananmu. Saya khawatir, saya takut nanti ada musuh-musuh yang akan mengintai, mengawasi anak ini dan akan membunuh anak ini. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatil lati fi kutubi ahlil kitab. Dan pendeta itu mengambil petunjuk atas kenabian dengan tanda-tanda yang terdapat dalam kitab-kitab ahli kitab. Jadi sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu tentang tanda-tanda seorang nabi itu seperti itu. Ketika berjalan nanti awannya menaungi. Ya beda kalau kita jalan di atas ada awan ngikuti, itu bukan tanda-tanda kenabian, tapi mau hujan, beda. Tiba-tiba kita duduk, pohonnya menunduk, itu bukan menaungi kita juga, tapi roboh, segera lari. Nah, kalau nabi diceritakan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, ketika jalan, ular-ular, binatang-binatang melata yang kecil itu nyiumi, bekasnya Nabi diciumi. Untuk apa? Tabarrukan, untuk mencari berkah. Yo, jangan disamakan kita, Pak Iwan jalan, Pak Munas, tiba-tiba ular, kelabang, kalajengking ikuti di belakang, bukan nyari berkahnya Pak Munas. Beda ya. Itu mau apa itu? Ya, hati-hati, jangan merasa Nabi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, berikutnya safratuhu tsaniyatu ila Syam. Jadi kembali, gak jadi berangkat ke Syam, tetapi berikutnya nanti akan berangkat ke negeri Syam. Ini perjalanan yang kedua yang nanti akhirnya akan bertemu dengan Siti Khadijah. Tapi ceritanya minggu depan. Wallahu a'lam bis shawab.